Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Materi pelajaran kita hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak ibu persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ketika menonton video pembelajaran ini, silahkan nanti kamu tuliskan hal-hal yang kamu anggap penting dan sulit untuk kamu ingat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apakah itu hormat dan patuh? Patuh artinya adalah suka, menurut, atau perintah dan sebagainya. Yang kedua, taat pada perintah, aturan, dan sebagainya. Yang ketiga, perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. Sedangkan hormat artinya adalah perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. Jadi antara hormat dan patuh ini tidak jauh berbeda. Sama-sama menunjukkan rasa suka, taat, dan patuh kita kepada sesuatu. Jadi anak-anak ibu semuanya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah satu sikap yang menunjukkan bahwa kita suka menurut, suka mentaati, dan suka melakukan perbuatan yang menandakan bahwa kita khidmat atau takzim kepada kedua orang tua atau guru. Baik anak-anak ibu semuanya, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah terdiri daripada ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak yaitu kita. Jadi dengan adanya orang tua maka kita ada di dunia ini. Lalu apakah alasannya kenapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua dan guru? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, orang tua lah yang mengandung kita selama 9 bulan, terutama ibu. Yang kedua, dia yang melahirkan kita. Dengan adanya kedua orang tua, maka kita bisa ada di dunia ini. Dia pula yang mengasuh kita. Dia yang mengajarkan kita berbicara. Dia yang memberikan kita makan dan minum. Dan dia pula yang merawat kita ketika kita sakit. Ya, bisa anak-anak ibu rasakan sendiri bagaimana bentuk perhatian orang tuanya kepada kita, bagaimana pelayanan orang tua kepada kita, bagaimana pendidikan atau pengajaran orang tua kepada kita, sehingga ia mengharapkan kita menjadi anak yang soleh. Kedua orang tua kita selesai sholat senantiasa mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mempunyai masa depan yang lebih baik. Maka apakah yang bisa kita lakukan kepada orang tua untuk menunjukkan perilaku hormat dan patuh kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah seperti yang terlihat pada gambar ini. Seorang anak bersalaman dengan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Maka anak-anak ibu, alangkah baiknya, alangkah sopannya, dan alangkah bahagianya orang tua anak-anak ketika anak-anak ibu mau berangkat kemanapun selalu berpamitan dan bersalaman kepada kedua orang tuanya. Dan pada gambar ini bisa juga anak-anak ibu lihat seorang anak yang membantu ibunya untuk menyapu sampah yang berserakan di rumahnya. Ini merupakan bentuk patuh dan hormat seorang anak dalam meringankan pekerjaan orang tuanya. Tidak hanya menyapu yang bisa kita lakukan, banyak hal lain yang mampu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita.
bisa mencuci piring, bisa mencuci baju sendiri. Setidak-tidaknya bisa kita berperilaku yang tidak menyakiti hati kedua orang tua kita, atau kita berperilaku sesuatu yang membuat orang tua kita bahagia. Misalnya dengan menjadi juara kelas, dengan menjadi siswa berprestasi, dengan menjadi siswa yang berakhlakul karimah, ya, dan menjadi siswa yang penyayang dan lain sebagainya, sehingga orang tua kita bangga kepada kita. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya adalah kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Ya, hal ini bisa kita lakukan bagi kedua orang tua kita yang masih ada bersama kita sampai saat sekarang ini. Bagi kedua orang tua kita yang sudah meninggal pun, hanya inilah yang bisa kita lakukan, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Apakah anak-anak ibu yang di rumah semuanya selalu mendoakan orang tuanya? Ibu berharap anak-anak ibu selalu mendoakan kedua orang tuanya selesai kita melaksanakan salat 5 waktu sehari dan semalam. Apakah bentuk doa yang bisa kita ucapkan ketika kita mendoakan kedua orang tua? Doanya adalah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Ya, kita selalu mendoakan kepada Allah agar dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan kedua orang tua kita selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada hormat dan patuh kepada guru. Siapakah itu guru? Guru adalah orang yang mengajarkan kita di sekolah. Siapa saja yang mengajarkan kita tentang ilmu, berarti dia adalah guru kita. Maka kita harus patuh dan hormat kepadanya. Kenapa kita harus patuh dan hormat kepada guru? Setidaknya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, mungkin karena gurulah yang sudah mengajari kita cara beribadah, sehingga kita tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berzikir, bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya kita melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya. Yang kedua alasannya karena guru itulah yang mengajarkan kita Al-Quran, sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Dan guru jugalah yang telah membimbing kita berbahasa yang baik. Guru juga yang telah membimbing kita berhitung. Guru juga yang telah membimbing kita mengenal lingkungan alam. Dan banyak hal lainnya yang bisa kita ketahui berkat adanya seorang guru. Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru? Ya, yang bisa kita lakukan adalah seperti yang terlihat pada gambar saat ini, yaitu seorang anak selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan gurunya. Dia tunjukkan wajah yang ceria dia ketika bertemu dengan gurunya. Berbicara dengan sopan santun, tidak merasa lebih pintar, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati dan tidak sombong. Lalu secara spesifiknya bisa kita lakukan yang menunjukkan rasa hormat kita kepada guru. Saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam, Assalamualaikum, bersalaman dengan mencium tangannya, memperlihatkan wajah berseri-seri. Saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Saat guru menasihati, mendengarkan dengan halus, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, berbicaralah dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru ketika di sekolah. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita patuh dan taat kepada guru. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Tidak lupa ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar. Akhirnya saya sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.